Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Miniatur alam semesta yang rusak menghancurkan era sebelumnya. Itu seperti saringan, setengahnya hilang, dan selaput itu berlubang-lubang. Kepadatan udara kekacauan sama dengan bagian luar. Hua. Perahu mausoleum terbang di sepanjang lubang di membran semesta. Alam semesta sudah benar-benar hancur, dan ada beberapa benda dan fragmen ruang mengambang di dalamnya. Aku mulai datang ke sini setelah Hugeax Creator meninggal, dan ini baru 9 hari. Berita itu seharusnya bukan ruang. Luo Feng duduk di ruang kontrol, namun dia gugup, karena perdagangan sangat penting bagi umat manusia. Semoga tidak ada yang salah, dia pikir. Token menerima pesan. Pemimpin Bima Sakti, kami telah menemukanmu. Aku akan mendatangimu sekarang. Luo Feng memegang token juga. Dia mengirimkan pesan, aku akan menunggumu di sini. Dia melihat sekeliling. Perahu mausoleum akan menjadi penghalang, tetapi dia bisa melihat dunia luar dengan mudah. Dia melihat bentuk oval hitam di kejauhan. Teleportasi itu sendiri. Sua. Itu tiba di hanya 10 juta kilometer jauhnya dari kapal. Pemimpin Bima Sakti Horde, beri aku batu memori, dan aku akan memberimu 2 harta sejati yang tertinggi, kata Master Bintang Sejati Utara. North True Star Master, aku yakin kita berdua menginginkan kesepakatan terjadi. Jangan buang waktuku. Gerbang bot mausoleum terbuka, dan Luo Feng berdiri di gerbang, memegang pisau batu. Aku akan berada di sini. Berikan aku 2 harta karun sejati. Lalu aku akan memberimu batu memori. Bagaimana jika kamu tidak? Oval hitam yang menjulang tinggi itu retak, dan sebuah portal muncul. North True Star Master melangkah keluar. Setelah 1 langkah, ia tiba di depan gerbang Bot of Mausoleum. Salah satunya di belakang gerbang. Salah satunya di ruang di luar gerbang. Mereka saling menatap. Ini adalah batu memori. Luo Feng memegang batu memori di tangan kanannya. Percayalah padaku dan berikan aku 2 harta karun sejati tertinggi. North True Star Master memandang Luo Feng. Dia sangat dekat dengannya. Dia ingin menyerangnya, tetapi dia tahu bahwa itu Luo Feng sudah kuat, bahkan sebelum warisan. Selama warisan dasar, dia telah mengalahkan Ksatria Darah Biru dan Ksatria Rusa-Rusa untuk menjadi pewaris tunggal, yang berarti dia pasti telah menciptakan teknik bertarung dari master tertinggi semesta. Dan dengan keterampilan pewarisan itu, North True Star Master tidak yakin bahwa itu dia bisa menjatuhkan Luo Feng. Selain itu, gerbang mungkin ditutup. Baik. North True Star Master mengeluarkan cincin dunia. Luo Feng melambaikan tangannya, dan cincin merah, yang tampaknya memiliki api di permukaannya, jatuh ke telapak tangannya. Kekuatan salehnya menyegelnya, dan pikirannya memasuki cincin dunia. Dia melihat 2 harta karun sejati tertinggi yang menjulang. Salah satunya adalah piramida hitam, sementara yang lain adalah tongkat besar. Mereka menepati janji, pikir Luo Feng. Kesepakatannya adalah untuk memiliki setidaknya 1 jenis istana harta karun sejati tertinggi. Easter Emperor Holy Land tidak mempermainkan kami, dan itu membuat saya menara penjara hitam. Adapun yang lainnya, itu adalah jenis serangan harta karun sejati tertinggi. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Itu harus berasal dari penyimpanan internal. Dia tahu bahwa itu tongkat itu adalah harta sejati yang tertinggi. Jenis istana harta sejati tertinggi adalah yang paling berharga, sedangkan tipe serangan lebih rendah. Cincin dunia itu ditempa oleh leluhur kita. North True Star Master tersenyum. Harta karun sejati tertinggi sangat kuat. Cincin dunia normal mungkin hancur. Diciptakan oleh leluhur, Luo Feng menimbang cincin itu dan mengangguk. Apakah ada informasi lain tentang 2 harta karun sejati tertinggi ini? Petik 1. Pemimpin Bima Sakti Horde, batu memori itu. Master Bintang Sejati Utara tertawa ketika dia menatap batu memori di tangan Luo Feng. Baik, Luo Feng membuangnya. See you. Batu memori terbang ke North True Star Master, yang sangat lega. Informasi terperinci dari 2 harta karun sejati tertinggi ini, Luo Feng memandang ke North True Star Master. Salah satunya adalah Black Prison Star, karena saya yakin Anda sudah tahu, kata North True Star Master. Adapun yang lainnya, itu disebut Yan Jun,
ketika mereka mengenali Anda sebagai tuan mereka, Anda akan mempelajari informasi mereka. Petik 2. Apa persyaratannya? Tanya Luo Feng. Itu menuntut kemauan keras, kata North True Star Master. Menara Penjara Hitam membutuhkan Master Alam Semesta untuk memiliki kemauan dari Master tertinggi Alam Semesta. Adapun Yan Junrod, itu membutuhkan Master Alam Semesta untuk memiliki kemauan dari Master Alam Semesta Puncak, dan itu membutuhkan Master tertinggi Alam Semesta untuk memiliki kemauan dari Master tertinggi Alam Semesta Puncak. Petik 2. Baik, Luo Feng mengangguk. Nilai barang berharga bisa dilihat dari kondisi untuk mengenali tuan. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki persyaratan tentang kemauan keras, mereka memiliki tingkat yang berbeda. Menara Penjara Hitam memiliki persyaratan yang lebih keras daripada Yan Junrod, sementara Si Wuwing membutuhkan Ksatria Alam Semesta untuk memiliki kemauan dari penguasa tertinggi Alam Semesta, lebih tangguh daripada Menara Penjara Hitam. Sedangkan untuk Star Tower, dibutuhkan para penguasa sektor untuk memiliki tekad puncak dari seorang Ksatria Alam Semesta. Adapun persyaratan untuk pejuang abadi, Luo Feng tidak yakin. Sitting Mountain Gaze berkata bahwa itu mustahil bagi para ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta untuk diakui sebagai tuannya. Selain itu, jika seseorang gagal, mereka akan mati, yang jauh lebih sulit daripada Si Wuwing. Meskipun Luo Feng telah melihat banyak barang berharga dan telah belajar banyak tentang harta sejati yang tertinggi, dia belum pernah melihat apapun yang akan membunuh orang-orang yang gagal. Luo Feng selalu berpikir bahwa itu Star Tower pasti lebih hebat dan istimewa. Namun, Star Tower hanya biasa-biasa saja sampai sekarang. Adapun Si Wuwing, itu perkasa. Bahkan Si Wuwing yang patah sangat kuat. Tentu saja, itu dari jenis mesin, jadi kekuatannya bisa digunakan sekaligus. Sayangnya, asal tidak dapat digunakan. Jika batu memori memuaskan leluhur kita, akan ada kesepakatan lain, kata North True Star Master, berdiri di ruang angkasa dan menatap Luo Feng. Kuharap pemimpin Bima Sakti tidak akan mengecewakan leluhur kita. Tenang, tidak akan, kata Luo Feng. Baik, North True Star Master mengangguk, mengambil satu langkah, dan tiba di pintu masuk oval hitam. Oval hitam itu diteleportasi dan menghilang. Hua! Gerbang bot mausoleum ditutup. Luo Feng merasa lega. Semuanya berjalan lancar. Aku mendapatkan 2 harta karun sejati yang tertinggi. Dia berjalan kembali ke istana kontrol, dan dia tidak bisa menahan tawa melihat reaksi North True Star Master. Dia bisa mengatakan bahwa itu North True Star Master ingin menyerangnya. Namun, North True Star Master hanya master tertinggi alam semesta, karena ia tidak memiliki alam semesta mini. Jika kamu memasuki Bot of Mausoleum, aku akan membunuhmu, pikir Luo Feng. Tidak peduli seberapa kuat penguasa tertinggi alam semesta, mereka akan mati jika mereka memasuki Bot of Mausoleum. Semua orang tahu betapa berbahayanya itu, jadi tidak ada yang akan masuk. Di puncak Pulau Thunder di alam semesta virtual, pemimpin kota Primal Chaos duduk di samping meja bundar kayu. Sebuah layar melayang di depannya. Banyak informasi ada di layar, dan itu semua berkaitan dengan situasi umat manusia saat ini. Sejak pencipta Hugeax meninggal, pemimpin kota Primal Chaos telah berkonsentrasi pada berita. Umat manusia membawa semua pejuang abadi ke jagat raya. Namun, wilayah manusia sangat luas, sehingga akan memakan waktu lama. Sekalipun mereka beroperasi dengan cara yang seefektif mungkin, tanpa mempertimbangkan energi yang digunakan, masih akan memakan waktu lama. Lagi pula, mereka tersebar di mana-mana. Guru, Luo Feng berjalan ke arahnya. Pemimpin Primal Chaos City melihat Luo Feng, dan matanya bersinar. Bagaimana itu? Semuanya berjalan dengan baik. Aku mendapatkan harta karun sejati yang tertinggi. Luo Feng tersenyum. Aku sudah memeriksa mereka. Keduanya baik-baik saja. Meskipun kondisi mereka untuk mengenali Tuan tidak sekuat Si Wuwing, barang berharga hanya kuat ketika kekuatan mereka dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk master tertinggi alam semesta, harta karun sejati tertinggi dengan 6 tingkat ukiran adalah sama dengan harta tertinggi sejati dengan 9 tingkat ukiran, karena 3 tingkat ukiran lainnya tidak dapat digunakan oleh penguasa tertinggi alam semesta. Salah satunya adalah Menara Penjara Hitam. Luo Feng tersenyum. Kamu tahu bagaimana Menara Penjara Hitam bekerja? Ini benar-benar berharga. Adapun yang lain, itu disebut Yan Junrod.
Ini adalah jenis serangan harta karun sejati yang tertinggi, dan juga bisa berfungsi sebagai baju besi. Ketika seseorang memegang Yan Jun Rod, bahan itu akan membentang untuk menutupi seluruh tubuh pengguna, membentuk baju besi. Meskipun itu bukan armor harta karun sejati yang sesungguhnya, itu bisa menyaingi armor pemusnahan gila iblis. Yan Jun Rod adalah tentang kekuatan, Luo Feng menjelaskan. Itu menggunakan kekuatan yang menakutkan. Semakin bagus ukiran yang digunakan, semakin kuat Yan Jun Rod. Oh! Pemimpin kota Primal Chaos mengerutkan kening dan mengangguk. Menara penjara hitam sangat cocok untuk pamanmu Darkness Master. Sedangkan untuk Yan Jun Rod, lebih baik untuk Peng Gong Master. Hanya Peng Gong Master yang pandai menggunakan batang. Tuan Kegelapan, Tuan Gong Guru, Luo Feng Linglung. Guru, kata Luo Feng, kamu adalah makhluk paling kuat dari ras kita. Dengan harta sejati tertinggi, kamu akan menjadi Master Semesta tingkat 6 tingkat atas. Kamu seharusnya memiliki menara penjara hitam. Besides, istana jenis harta sejati tertinggi digunakan untuk pertahanan, sehingga semua orang dapat menggunakannya. Petik 2. Luo Feng berharap bahwa itu pemimpin kota Primal Chaos akan menggunakan menara penjara hitam, mengingat status pemimpin kota Primal Chaos. Akan aneh jika Luo Feng, Peng Gong Master, dan Darkness Master memiliki harta sejati yang tertinggi sementara pemimpin kota Primal Chaos, yang memimpin alam semesta purba, tidak memilikinya. Di dalam Universe Ocean, di wilayah yang dalam dari aliran udara kacau yang tak berujung, sebuah bot mausoleum beristirahat, ke arah lain, sebuah pagoda merah muncul entah dari mana, di mana ia segera berubah menjadi seberkas cahaya merah. Itu terbang menuju perahu mausoleum itu, dan, sementara hanya beberapa inci jauhnya dari kapal mausoleum, ia menghilang ke udara tipis. Tubuh binatang bertanduk emas. Di aula, dengan pisau batu di punggungnya, Luo Feng menyaksikan binatang bertanduk emas muncul di depannya. Mereka saling memandang. Kedua pasang mata mencerminkan tekad baja yang sama. Perang, Luo Feng berbisik. Ketika pencipta Huge Axe dimusnahkan, Luo Feng menyadari bahwa itu periode ini akan menjadi waktu paling kritis bagi manusia. Master semesta tersebar di seluruh samudra semesta dan bintang asli bergegas kembali, sehingga tubuh binatang bertanduk emasnya, yang awalnya dikerahkan ke wilayah yang lebih dalam dari kapal semesta untuk mendapatkan warisan Ji Fanzi, secara alami dipanggil kembali dengan segera. Setelah semua, tubuh binatang bertanduk emasnya memegangi Siwu Wings dan Star Tower, yang terdiri dari dua harta karun sejati yang tertinggi. Ini adalah kekuatan tempur yang unggul sama sekali. Selama perang yang akan menentukan nasib suatu ras, kekuatan seperti itu adalah suatu keharusan. Jika ada perang, tubuh penduduk bumi asli saya dan tubuh binatang bertanduk emas saya dapat berangkat berperang bersama, pikir Luo Feng. Tubuh Earthling aslinya memiliki Blood Ghost Blade yang tangguh yang cocok untuk menyerang bahkan lawan yang paling tangguh. Bahkan jika diadu melawan penguasa tertinggi alam semesta, dia masih berani melakukan pertarungan satu lawan satu. Tubuh binatang bertanduk emas memiliki sayap Siwu. Noda darah saleh pada sayap Siwu bisa membawa dampak yang sangat efektif pada kemauan, terutama ketika berhadapan dengan Tuan Semesta biasa. Itu hanya bisa memusnahkan mereka. Dan dengan perlindungan, menara bintang itu bisa dengan mudah menangani kekuatan musuh sebesar ratusan dan ribuan tentara. Masing-masing memiliki kepribadian tempur yang berbeda. Ayo, Luo Feng berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Dia sudah mempersiapkan diri. Mungkin di samudra semesta, ia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan penguasa tertinggi alam semesta karena kekuatannya yang saling menahannya. Tetapi di alam semesta asli, ada batas kekuatan tertinggi. Tingkat ke-6 adalah batas pamungkas, dan setiap penguasa tertinggi alam semesta akan diizinkan untuk melepaskan kekuatan tempur mereka sebanyak batas yang diizinkan sebelum alam semesta asli mulai melakukan penindasan. Itu adalah penindasan yang kuat, begitu kuat sehingga mengandalkan Blood Ghost Blade, Luo Feng berani bertarung dalam perang. Sangat disayangkan bahwa itu dia hanya bisa melawan perang tanpa bisa menahan lawannya. Inisiatif masih terletak pada lawan. Setelah bertemu dengan Golden Hornet Beast, Luo Feng naik ke Boat of Mausoleum dan dengan cepat kembali ke alam semesta yang asli. Perjalanan ke Dandari membawanya total 18 hari. Alam semesta primal, kota Primal Chaos, di dalam istana pemimpin kota Primal Chaos.
Guru, Luo Feng bertemu dengan tubuh Primal Chaos City Leader lainnya yang terlihat lebih mengerikan. Kamu kembali, pemimpin Primal Chaos City mengangguk. Perlombaan lain diam, tidak membuat langkah apapun baru-baru ini. Mereka belum belajar tentang berita pemusnahan Huge Axe Creator, kurasa? Luo Feng bertanya dengan gigih. Belum satu gerakan pun, pemimpin Primal Chaos City mengangguk. Mungkin itu belum cukup lama, dan secara internal, ras kita menyimpan rahasia dengan baik. Ketika dilihat oleh orang-orang di bawah kita, gerakan roh-roh abadi yang berskala besar akan tampak sebagai kurangnya keteraturan kekacauan. Keributan. Sedangkan bagi mereka di samudra semesta yang mungkin atau mungkin tidak melihat alam semesta miniatur Huge Axe runtuh, kita hanya harus bergantung pada keberuntungan kita. Petik 2. Iya nih, Luo Feng mengangguk. Jika mereka beruntung, tidak ada yang akan melewati tempat di mana alam semesta miniatur Huge Axe adalah untuk 10 hingga 100 tahun ke depan. Jika mereka tidak beruntung, maka mungkin pada hari itu juga, beberapa master semesta akan menembus dinding alam semesta asli dan membuat penemuan. Akan lebih baik jika tidak ada yang menemukannya. Semakin lama, semakin baik. Pemimpin Primal Chaos City tersenyum jarang. Jika kita bisa memunculkan master tertinggi semesta lain, itu ideal. Kau telah membawa 2 harta sejati tertinggi dengan selamat, yang merupakan kontribusi di luar kata-kata. Luo Feng mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, distribusi 2 harta karun sejati tertinggi. Ayo, kita akan bicara ketika kita masuk ke dalam dunia maya, kata Primal Chaos City Leader. Oh, Luo Feng tidak punya pilihan. Sebelumnya, dia telah berbicara dengan guru tentang hal itu. Tapi sepertinya guru sudah memutuskan bahwa itu 2 harta karun sejati tertinggi akan dibagikan kepada guru kegelapan dan guru Penggong. Luo Feng berselisih karena harta ini adalah kontribusinya. Tentu saja, masuk akal bahwa itu mereka akan dibagikan sesuai dengan keinginannya. Itulah sebabnya guru dan murid keduanya mencapai kesepakatan bahwa itu keputusan akhir hanya akan dibuat setelah diskusi menyeluruh dengan Penggong Master dan Darkness Master. Di alam semesta virtual, di meja batu panjang sebelum istana Saleh Huge Axe, 4 sosok kini duduk. Mereka adalah pemimpin Primal Chaos City, Darkness Master, Penggong Master, dan Luo Feng. Keempat dari mereka sekarang adalah makhluk terkuat dari seluruh ras manusia, dan mereka membentuk 4 pilar yang mendukung ras. 2 harta karun sejati tertinggi dibawa kembali. Pemimpin Primal Chaos City tersenyum. Mereka adalah Menara Penjara Hitam dan Yan Junrod. Ciri-ciri khusus penjara Menara Hitam. Saudaraku, Penggong, kalian berdua harus tahu. Aku merasa itu sangat cocok untukmu, saudaraku. Saya, Tuan Kegelapan sejenak terkejut. Tidak peduli seberapa terpisah dan menyendiri dia tidak bisa tidak merasakan hatinya bergetar karena ini adalah harta sejati yang paling tinggi yang mereka bicarakan. Saudaraku, Tuan Kegelapan mulai berbicara. Jangan membantah ini, kata Primal Chaos City Leader dengan anggukan. Kekuatanmu sebanding dengan milikku, meskipun dalam perang kamu mungkin sedikit kurang kuat. Bantuan bahwa itu menara penjara hitam dapat menambahku dengan kebohongan utama dalam memberikanku kemampuan pertahanan yang lebih kuat. Tapi untukmu, kamu bisa membuatnya dengan sangat penggunaan yang baik dalam hal serangan. Di tangan Anda, itu akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Dan Penggong, bahwa itu Yan Junrod dari kita semua, hanya Anda yang ahli dengan penggunaan senjata tipe batang untuk meluncurkan serangan. Tidak perlu bagi Anda untuk menolak lebih jauh. Petik 2. Penggong Master sedikit ragu. Benar, dari semua makhluk terkuat dari umat manusia, hanya dia yang terampil dalam menggunakan teknik tipe batang, dan sekarang karena umat manusia menghadapi saat kritis, dia tidak boleh mencoba untuk menolak dengan kuat. Namun jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia dan Darkness masing-masing akan mengambil 1 harta sejati yang tertinggi? Bagaimana dengan Primal Chaos City Leader? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin kota Primal Chaos hanya dikenal sebagai yang kedua setelah Huge Axe. Dia adalah kandidat paling penuh harapan untuk penguasa tertinggi alam semesta berikutnya. Pemimpin Primal Chaos City, kamu. Penggong mulai berkata. Guru, Luo Feng berkata. Dia juga ragu-ragu, tidak yakin bagaimana dia harus membujuk. Jika bujukannya berhasil, maka pertemuan sebelumnya dengan pemimpin kota Primal Chaos saja sudah lebih dari cukup untuk membuatnya setuju dengannya.
Ini bukan hanya keputusanku, itu juga keputusan Guru Origin. Pemimpin Primal Chaos City akhirnya terbuka. Keputusan Guru Origin, Luo Feng, Peng Gong, dan Darkness semuanya terkejut. Tiba-tiba, di atas kursi batu kosong dekat meja batu panjang itu, seorang pria berjubah putih muncul. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan dengan penuh hormat, berteriak, "Guru asal!" Melihat pria berjubah putih, ketegangan dan tekanan yang telah menimbang Luo Feng akhir-akhir ini sedikit melonggarkan. Umat manusia masih memiliki guru asal. Bahkan ketika guru asal berada di bawah penindasan abadi, ia masih mampu memberikan manusia dengan alam semesta asli sebagai tanah retret mereka. Beberapa dari kalian di sini semua sangat kuat. Guru asal melihat ke arah Luo Feng dan 3 lainnya. Jika kalian semua diberikan waktu, bersama dengan bimbingan sistematis Luo Feng yang diperoleh dari peradaban kuno, kalian berempat bisa berharap untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Sayang sekali waktu itu adalah sebuah kemewahan yang sangat kurang dimiliki oleh manusia di dunia. Tapi saat Anda semua diadu melawan satu kelompok dalam perkelahian, diberi kekuatan dan harta sejati yang tertinggi, Anda semua seharusnya tidak perlu takut. Namun, hanya Luo Feng yang mendapatkan warisan dari denyut Duandong River, yang sama dengan mengatakan bahwa itu manusia mendapatkan warisan. Kali ini, penghancuran Huge Axe. Mata Guru Origin memancarkan sedikit kesedihan. Mempertimbangkan banyak penguasa tertinggi alam semesta di alam semesta asli, saya khawatir tidak banyak yang bisa tetap tidak bergerak. Ras manusia saya akan menghadapi segala macam serangan, baik itu secara terbuka atau dalam gelap, dari berbagai kelompok kekuatan di seluruh alam semesta asli. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Diberi kekuatan Anda, bahkan jika Anda diadu melawan penguasa tertinggi alam semesta, di bawah batas yang ditetapkan oleh alam semesta asli pada penguasa tertinggi alam semesta, Anda tidak perlu takut. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah Anda semua akan dimeteraikan. Petik 2. Tertutup. Ekspresi semua orang berubah, Luo Feng bersama dengan yang lainnya. Ya, bahkan jika mereka memiliki harta karun sejati lainnya, atau bahkan harta karun sejati tertinggi bersama mereka, ada kemungkinan disegel sama saja. Begitu mereka dimeteraikan, jika mereka dibawa ke alam semesta miniatur tertentu, mereka pasti akan berada di bawah kekuasaan penculik mereka. Dan pertahanan terkuat yang mampu menahan segel ini, menara bintang dan menara penjara hitam. Ketika istana harta karun sejati tertinggi diadu dengan segel, hasilnya akan bergantung pada yang lebih kuat. Ketika 2 hingga 3 penguasa tertinggi semesta bergabung, pertama, mereka akan mengelilingi kalian semua sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Kedua, mereka akan menekan kalian semua dengan segel segera. Guru asal menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Begitu kamu disegel, semua akan terlambat, jadi kamu semua harus mengingat hal ini. Menyegel kamu sangat mudah, tetapi jika kamu semua berpikir untuk menyegel master tertinggi semesta, itu sulit. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Kata-katanya begitu benar. Bahkan jika riak angkasa dikunci dan teleportasi tidak mungkin, kecepatan master tertinggi alam semesta masih bisa melonjak dengan cepat untuk mencapai kecepatan yang jauh melampaui batas hukum alam semesta. Mereka memegang kendali penuh ketika memulai perang atau tidak. Jika mereka ingin pergi, mereka bisa pergi kapan saja. Jika mereka ingin mengamuk perang, mereka bisa bertarung kapan saja. Namun, ras manusia kita juga memiliki modal, kata guru asal dengan sungguh-sungguh. Kami memiliki penjara menara hitam. Dan Luo Feng juga memiliki perahu mausoleum, jadi kami harus memanfaatkannya dengan baik. Dalam perang ini, akan lebih baik untuk meletakkan rendah di awal. Tetapi saat kita mulai menyerang, kita harus melakukannya dengan kejam. Membuat ras lain merasakan rasa sakit, ketakutan, dan keraguan. Maka kita akan mencapai sesuatu. Setidaknya akan ada efek pada ras lain yang tidak memiliki banyak kekuatan tetapi hanya di sini untuk mendapat manfaat dari kami, ini akan mengirimkan runing. Petik 2. Pemimpin Primal Chaos City, Darkness Master, Peng Gong Master, dan Luo Feng semua mengangguk. 9 kekuatan teratas di alam semesta asli bukan satu-satunya kelompok yang harus dipertimbangkan. Masih ada berbagai kelompok lain seperti aliansi cincin duri dan banyak lagi. Banyak kelompok kekuatan lain yang satu tingkat lebih rendah dalam kemampuan mungkin juga menemukan ras manusia sasaran empuk untuk bullying dan dengan demikian, bergabung dalam pengepungan. Itu akan menjadi gagasan yang menakutkan.
Untuk distribusi harta sejati kali ini, kata Guru Origin, kegelapan akan mengambil menara penjara hitam, dan Peng Gong akan mengambil Yan Junrod. Adapun pemimpin kota Primal Chaos, Anda akan bertanggung jawab atas wilayah rahasia Primal. Anda tidak akan menyerang dengan sembarangan. Jika pemimpin kota Primal Chaos harus menyerang, itu akan menunjukkan bahwa itu umat manusia menghadapi tahap akhir dari keputusasaan. Petik 2. Luo Feng, Tuan Kegelapan, dan Tuan Peng Gong sedikit ragu-ragu. Akhirnya, mereka semua mengangguk. Mereka semua tahu apa yang dimaksud guru asal. Jelas, ketika ada kebutuhan untuk pergi ke medan perang, perlombaan harus bergantung pada mereka bertiga. Sementara pemimpin kota Primal Chaos akan menjadi garis pertahanan terakhir di wilayah rahasia Primal. Waktu berlalu. Umat manusia selalu tetap berhati-hati dan mempertahankan kewaspadaan, jadi sepertinya berbagai ras di alam semesta asli dan kelompok-kelompok kekuatan utama lainnya di samudra semesta masih tidak menyadari kehancuran Huge Axe Creator. Samudra semesta, di dalam East Emperor Holy Land Universe. Di lokasi terpencil di alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur yang luas, Luo Feng telah memilih alam semesta bobrok yang lebih dekat dengan alam semesta asli untuk melaksanakan kesepakatan mereka, tetapi tempat itu jauh terlalu jauh dari Tanah Suci Kaisar Timur. Bahkan jika North True Star Master melakukan teleportasi jarak jauh, dia hanya berhasil kembali ke Tanah Suci Kaisar Timur setengah bulan setelah Luo Feng tiba kembali di alam semesta asli. Di dalam istana True Star Master, Hua, guru bintang sejati utara berdiri di dalam istananya di mana sesosok tubuh tergantung di udara. Itu adalah Kaisar Timur leluhur, yang muncul dari udara tipis beberapa waktu lalu dan memancarkan cahaya cian. Leluhur, North True Star Master membungkuk dengan hormat. Aku sudah mendapatkan batu memori. Berikan padaku. Leluhur Kaisar Timur menatap Master Bintang True Utara dengan secercah keinginan di matanya. Iya nih. Dengan membalik tangannya, sebuah batu hitam muncul di telapak tangan True Star Master, batu memori. Dengan lambaian tangannya, batu ingatan itu muncul di hadapan leluhur Kaisar Timur, yang kemudian memandanginya di telapak tangannya. Sorot matanya berubah. Dia sangat menginginkannya. Tak lama kemudian, aliran sinar cahaya bersinar dari telapak tangan Kaisar Timur leluhur dan menyelimuti batu memori. Seketika, sejumlah besar informasi dari batu memori melonjak langsung ke pikiran Kaisar Leluhur Timur. Leluhur Kaisar Timur membaca banyak sekali informasi yang dimilikinya dengan mata tertutup. North True Star Master cemas. Dia tahu betapa nenek moyang menghargai kesepakatan itu, dan akan menjadi masalah jika terjadi kesalahan. Leluhur jarang muncul, namun dia muncul beberapa kali untuk warisan Sungai Duandong, dan dia berkata beberapa kali bahwa itu dia bersedia memperdagangkan semuanya. Aku harap batu memori akan memuaskan leluhur. Setelah beberapa saat, leluhur Kaisar Timur membaca sekilas informasi lebih cepat daripada Luo Feng. Dia mengabaikan semua pengalaman di bagian bawah dan mulai dari tingkat yang lebih tinggi dari penguasa tertinggi semesta. Itu benar-benar sunyi di istana. Leluhur Kaisar Timur membuka matanya, dan matanya berkilat-kilat. Leluhur, kata North True Star Master. Sial, Bima Sakti manusia sialan itu. Leluhur Kaisar Timur mengepalkan giginya. Leluhur, bagaimana dengan batu memori ini? North True Star Master menjadi cemas. Batu memori ini memang mengandung informasi yang lebih unggul dari penguasa tertinggi alam semesta. Sang leluhur mencibir. Dan ada banyak. Namun, pengalaman latihan di batu memori ini tidak secanggih milikku. Ini hanya cara pelatihan yang unik. Bahkan belum mencapai levelku. Tidak berguna. Suara leluhur mengguncang ruang di sekitarnya. North True Star Master berkata dengan marah, leluhur, manusia Bima Sakti itu berani menipu kita. Kita akan membuatnya menyesal. Bagaimana? Nenek moyang memandang North True Star Master. Apakah kamu pergi ke alam semesta yang asli? North True Star Master tidak bisa menanggapi itu. Tak satupun dari makhluk-makhluk besar dari era alam semesta lain, termasuk dua tanah suci, yang berani masuk tanpa izin di alam semesta asli, karena mereka akan mati jika mereka melakukannya. Lalu, kita akan membiarkan dia memiliki dua harta karun sejati tertinggi? Tanya North True Star Master. Leluhur Kaisar Timur berpikir dalam diam. Mungkin North True Star Master merasa tertekan karena dua harta karun sejati tertinggi, mereka bukan apa-apa bagi leluhur.
Yang dipedulikan leluhur adalah bahwa itu dia sudah menantikan batu-batu memori yang berisi pengalaman pelatihan yang lebih canggih begitu lama. Namun tingkat latihan di batu memori bahkan tidak bisa menyamai levelnya. Harapannya telah hilang. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mungkinkah dia terus terang tentang hal itu dengan Luo Feng? Dia mengerti bahwa itu Luo Feng tidak bisa membaca pengalaman pelatihan yang lebih tinggi dari tingkat master tertinggi semesta, yang berarti Luo Feng ingin memberikan batu memori yang merekam pengalaman pelatihan yang canggih. Namun dia tidak yakin seberapa canggih pengalaman pelatihan itu. Mungkin itu hanya kesialan, mungkin Luo Feng memiliki batu memori yang memiliki pengalaman pelatihan yang lebih canggih. Leluhur Kaisar Timur masih memiliki harapan. Sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Itu adalah token komunikasi. Leluhur mengirimkan pesan, Luo Feng. Di dalam istana pemimpin kota, Luo Feng duduk di istana yang tenang, minum. Di salah satu ujung istana ada pagar, dan seluruh Primal Chaos City sudah terlihat ketika seseorang bersandar pada pagar. Dia tampak santai, namun sebenarnya, 99% pikirannya ada di ruang warisan di kapal mausoleum. Sebuah avatar kekuatan saleh sedang memahami jalan Dewa Binatang Buas. Avatar kekuatan Divine di jurang ke-9 sudah hancur, karena apa yang disebut teknik top di jurang ke-9 dapat ditemukan dalam warisan Sungai Duandong, dan ia dapat menemukan ukiran yang lebih rinci dan komprehensif. Cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah menjadi master semesta sesegera mungkin. Namun, bahkan jika dia mencapai ambang batas dan telah dikultivasikan cukup, mungkin butuh waktu lama untuk membuat terobosan, mungkin puluhan era. Jika dia beruntung, dia bisa berhasil dalam satu tembakan, tetapi Luo Feng belum mencapai ambang batas. Waktu di ruang warisan 10.000 kali lebih cepat dari waktu di luar. Pikir Luo Feng, 1 tahun sama dengan 1 era di luar. Tidak peduli berapa lama, saya akan menjadi master semesta dalam beberapa dekade. Luo Feng mengerutkan kening. Token yang diberikan oleh North True Star Master? Mengapa dia menghubungi saya sekarang? Apakah ada sesuatu tentang batu memori? Ketiga batu ingatan yang disiapkan untuk kesepakatan itu memiliki pengalaman pelatihan yang lebih unggul dari para penguasa tertinggi semesta. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam warisan inti, jadi itu berarti itu tidak canggih. Setidaknya itu lebih lemah dari Sungai Duandong. Pengalaman pelatihan di tingkat Sungai Duandong termasuk dalam warisan inti. Dia melambaikan tangannya, dan token muncul. Berantakan usia telah dikirim, Luo Feng. Benar utara, jawab Luo Feng. Aku Kaisar Timur, lanjut pesan itu. Luo Feng tertegun. Kaisar Timur, itu adalah makhluk paling kuno di samudra semesta. Dan dilihat dari ukuran miniatur alam semesta, dia pastilah makhluk paling kuat di samudra semesta juga. Aku tidak bisa percaya leluhur Kaisar Timur menghubungi saya secara langsung dan memanggil nama saya. Ini kehormatan saya, kata Luo Feng. Makhluk-makhluk besar dari era alam semesta lainnya sering memanggilnya Bima Sakti Manusia. Hanya beberapa dari mereka memanggilnya Luo Feng. Bagaimana 2 harta sejati yang tertinggi? Tanya leluhur Kaisar Timur. Fantastis, jawab Luo Feng. Salah satunya adalah jenis serangan harta karun sejati. Akan lebih baik jika itu adalah tipe istana atau jenis harta domain yang benar. Saya telah memenuhi persyaratan Anda, namun, Anda tidak memenuhi persyaratan saya, jawab Kaisar Leluhur Timur melalui pesan. Meskipun batu ingatan yang kamu berikan kepadaku memang memiliki pengalaman pelatihan yang lebih tinggi dari tingkat master tertinggi alam semesta, ada terlalu sedikit, jadi tidak ada gunanya bagiku. Luo Feng berkata, maaf. Aku tidak bisa membaca materi yang lebih unggul dari master tertinggi alam semesta, jadi aku tidak tahu seberapa canggih seharusnya. Aku tidak bisa berdebat dengan apapun yang kamu katakan. Apakah kamu mengatakan aku berbohong? Leluhur Kaisar Timur terdengar sangat marah. Tidak, kata Luo Feng. Aku hanya mengatakan bahwa itu pengalaman di batu memori benar-benar melampaui tingkat penguasa tertinggi alam semesta. Aku menjamin kamu, berdasarkan reputasiku, bahwa itu pengalaman latihan di batu memori lebih rendah dari levelku, kata leluhur Kaisar Timur. Ini sama sekali tidak berguna bagiku. Aku meminta kamu untuk memberikanku batu memori lagi, dan aku tidak akan menjaminnya dengan harta sejati yang tertinggi. Luo Feng terkejut. Mengapa leluhur berbicara tentang reputasinya?
Dia mengerti sekarang bahwa itu leluhur Kaisar Timur tidak ingin menukar harta karunnya yang sejati dengan batu memori lagi. Aku tidak bisa melakukan itu, kata Luo Feng. Pertama, aku tidak tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Aku tidak bisa hanya memberikan kamu batu memori kedua tanpa mendapatkan imbalan apapun. Selain itu, kita memiliki perjanjian sebelumnya. Batu memori pertama membutuhkan 2 tertinggi harta sejati, dan yang kedua membutuhkan 4 harta sejati tertinggi. Petik 2. Batu pertamamu tidak berguna bagiku, kata leluhur Kaisar Timur. Kenapa aku harus membohongimu? Leluhur Kaisar Timur marah. Jika bukan karena pengalaman pelatihan yang unggul, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Luo Feng. Dia sangat menyendiri, dan Luo Feng bahkan tidak sepadan dengan waktunya. Satu-satunya hal yang dia hargai adalah warisan Sungai Duandong. Aku tidak peduli apakah kamu berbohong atau tidak, kata Luo Feng. Jika kamu ingin batu memori kedua, beri aku 4 harta sejati yang tertinggi. Leluhur Kaisar Timur sangat marah dan memutuskan komunikasi. Luo Feng melirik token, tersenyum, dan menyimpannya. Kaisar Timur, Luo Feng mencibir. Seorang lelaki tua yang tidak pernah bisa keluar dari tanah suci? Reputasi kamu tidak ada artinya bagiku? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan batu memori kedua tanpa membayar apa-apa? Tunggu dan lihat saja, pikir Luo Feng. Dia dapat mengatakan bahwa itu leluhur menginginkan pengalaman yang lebih maju. Selama dia benar-benar menginginkannya, dia akan mengatakan ya. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar, pikir Luo Feng. Di membran alam semesta asli. Sebuah menara menjulang keluar dari membran, dan sebuah lubang muncul. Makhluk yang menjulang memiliki 2 tanduk di kepalanya dengan rambut berdarah. Ada sisik hijau di tubuhnya dan sisik hitam di dadanya. Dia memiliki 6 mata, dan sepasang telinga mungil disembunyikan di bawah telinganya yang lebih besar dan lancip. Dia membawa senjata aneh. Bar Lion Master melihat sekeliling dan berbisik, lebih baik bergegas keluar dari negara dewa saya keluar dari alam semesta asli. Lubang hitam raksasa itu terlalu jauh. Oke, saya akan menuju ke sektor puncak Tilted sekarang. Dia berteleportasi sendiri. Setelah hanya setengah jam, Bar Lion Master berhenti di antara aliran udara kekacauan. Dia melihat alam semesta miniatur yang menjulang. Ini adalah alam semesta miniatur Hugeax, Bar Lion Master berbisik. Aku melihatnya setiap kali pergi ke Tilted Peak Sector. Kenapa kali ini terlihat berbeda? Dia jauh dari miniatur alam semesta, dan itu baru saja mulai runtuh. Permukaannya masih utuh, dan ruang retakan kecil, tetapi ruang dalam benar-benar hancur. Namun, kali ini terasa berbeda. Alam semesta miniatur telah kuat dan hidup di masa lalu. Namun, kali ini tampak mati. Bar Lion Master merasakan itu sesuatu yang salah. Bar Lion Master memindahkan dirinya ke samping alam semesta kecil. Bar Lion Master terkejut. Dia melihat celah-celah di alam semesta mini, dan aliran udara kekacauan terus menembusnya. Banyak manusia yang menyaksikan dunia runtuh dan ruang yang runtuh tidak mengerti arti ini. Bagaimana mungkin Bar Lion Master tidak tahu? Bagaimana mungkin seorang master tertinggi alam semesta telah dimusnahkan? 6 pasang mata Bar Lion Master melebar. Guru asal-usul manusia ditekan oleh asal mula alam semesta asli, dan untuk selamanya. Mata Bar Lion Master dipenuhi air mata. Satu-satunya yang benar-benar mengadakan perlombaan adalah Hugeax Creator, dan sekarang, bahkan Hugeax Creator telah dimusnahkan. Apakah itu tidak berarti bahwa itu umat manusia tidak akan lagi menjadi ras puncak? Klan otomat, setan, klan serangga, dan manusia. 4 ras puncak menduduki 4 wilayah utama dengan bangga. Mereka bahkan memandang rendah kita, klan penjara. Sekarang Hugeax telah dimusnahkan. Itu berarti klan automaton, iblis, dan klan bak akan bertindak segera. Tidak mungkin mereka akan membiarkan manusia pergi. Selain itu, manusia itu Bima Sakti pemimpin gerombolan Luo Feng menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong, sesuatu yang semuanya kekuatan di seluruh samudra semesta yang didambakan. Warisan ini dikatakan sebagai kesempatan bagi siapapun untuk melampaui era reinkarnasi. Ini sungguh luar biasa. Sekarang pembunuhan akan semakin gila. Petik 2. Bar Lion Master dengan cepat memahami realitas kehancuran Hugeax.
Penghancuran Hugeax jelas merupakan fakta yang tidak bisa disimpan tersembunyi. Hanya masalah siapa yang mempelajarinya terlebih dahulu. Untuk saat ini, berita belum menyebar, jadi sepertinya ras lain masih dalam kegelapan. Barlayan mengangguk diam-diam. Aku harus buru-buru kembali dan melaporkan ini ke klan saya. Di tanah kelahiran klan penjara, tempat kelahirannya adalah sebuah tempat bernama penjara. Penjara penuh dengan bahaya. Bentuk-bentuk kehidupan di sini dilahirkan untuk saling bertarung dan membunuh. Setiap saat terjaga, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Mereka semua berasal dari berbagai ras, tetapi karena tempat kelahiran mereka adalah penjara yang umum, mereka secara kolektif dikenal sebagai klan penjara. Di penjara tanpa akhir ini, makhluk dengan status tertinggi tidak diragukan lagi leluhur iblis penjara klan legendaris. Gunung-gunung yang bergulung memancarkan udara dingin. Lapisan gunung saling berjatuhan. Di setiap lapisan jajaran gunung ada langkah-langkah yang tak terhitung demi langkah yang tak terhitung jumlahnya, memanjang dan mengarah ke dataran yang lebih tinggi, kemudian memanjang dan mengarah lebih jauh ke ujung awan. Pada langkah-langkah ini ada banyak jiwa kuat dari klan penjara. Mereka semua memancarkan aura yang tangguh. Pegunungan yang luas itu begitu luas dan tinggi sehingga dikenal sebagai gunung leluhur penjara klan. Hong. Sosok yang sendirian muncul seketika dan terbang langsung ke puncak gunung leluhur. Banyak penjaga yang kuat dari klan penjara di tangga tidak berani menghentikan sosok yang mendekat saat mereka melihat siapa itu. Beberapa saat kemudian, sosok ini tiba di alun-alun umum dari kelompok Istana Suci yang menjulang tinggi. Barlayan Master, berita penting apa yang kamu bawakan kepada kami? Pemimpin penjaga di ujung lapangan umum bertanya dengan geram rendah. Beraninya kamu hanya mengirim avatarmu ke sini. Tentu saja, ini pasti sesuatu yang utama, kata Barlayan Master dengan serius. Hong, panjang. Pintu istana di belakang pemimpin penjaga itu terbuka secara otomatis. Suara menusuk yang terdengar seperti bilah berbenturan satu sama lain berkata, masuk. Leluhur iblis, Barlayan Master terbang tanpa banyak bicara. Di istana, Barlayan Master mendongak untuk melihat bahwa itu, tinggi di atas tahta, sesosok muncul dari udara tipis. Sosok jahat ini ditutupi oleh campuran perak dan hitam yang rumit, dan seluruh wujudnya seperti bentuk manusia. Itu memiliki ekor yang panjang dan tajam yang menyerupai ekor kalajengking, dan ekor ini memanjang sedemikian rupa sehingga bisa mengelilingi setengah dari istana yang perkasa. Di bawah helm perak, sepasang mata merah melihat ke bawah. Ini adalah leluhur iblis, leluhur setan klan penjara. Di bawah strategi pemandu iblis leluhur, seluruh klan penjara dipenuhi dengan perkelahian internal dan perjuangan yang brutal dan mengerikan. Ada juga sistem kasta hierarkis di tempat yang sangat ketat. Perkelahian dan pergulatan internal yang gila ini dimulai pada tingkat hierarki terendah. Oleh karena itu, setiap makhluk besar klan penjara yang muncul adalah perwujudan dari kehendak mutlak, kegilaan, dan kekejaman. Ini sangat berbeda dengan manusia, yang para pemimpinnya mengambil pendekatan kultivasi yang lebih ramah dan lebih baik untuk membesarkan manusia biasa. Leluhur iblis, Tuan Barsinga menyapa dengan hormat. Avatar kamu ada di sini untuk menemuiku? Ada apa? Suara iblis Ancestor membuat hati Barlayan Master bergetar. Barlayan Master langsung menjawab. Tubuh asliku bersiap menuju sektor Tilted Peak. Bicaralah, ada apa? Iblis Ancestor mulai sedikit tidak sabar. Kapak besar telah dimusnahkan. Barlayan Master menjawab, tidak lagi memikirkan hal lain. Pencipta kapak besar telah dimusnahkan. Hua. Sebuah bayangan melintas, dan sebuah lengan yang dipenuhi dengan otot-otot hitam yang ditutupi dengan cangkang perak langsung muncul di hadapan Barlayan Master dan menangkapnya. Pada saat yang sama, mata leluhur iblis menembakkan cahaya merah kabur yang dengan cepat menjebak Barlayan Master ketika dia bertanya dengan cemas, kapak besar. Apakah Anda mengatakan bahwa itu manusia, pencipta kapak besar, telah dimusnahkan? Apakah Anda bercanda? Diberikan padanya, kemampuan, mana yang jauh lebih kuat daripada yang bisa Anda bayangkan? Petik 2. Iblis leluhur mungkin tidak jelas tentang kekuatan sejati Hugeax Creator, tapi dia samar-samar bisa merasakan sesuatu tentang hal itu, dan dia tahu bahwa itu Hugeax adalah sosok yang menakutkan. Aku tentu saja tidak berani berbohong padamu, iblis leluhur, lapor Barlayan. Tubuh asliku sedang menuju sektor Tilted Peak.
Di tengah-tengah teleportasi, aku berkesempatan menemukan alam semesta miniaturnya dan terkejut menemukan bahwa itu alam semesta miniatur Hugeax Creator mulai retak terbuka dengan lubang-lubang kosong yang muncul. Sejumlah besar kekacauan aliran udara melonjak, dan saya bahkan bisa melihat melalui lubang-lubang kosong dan melihat ke dalam di mana ruang itu runtuh. Tanah retak dengan bagian-bagian yang rusak melayang-layang. Rupanya, miniatur alam semesta telah mulai berantakan. Dipastikan bahwa itu Hugeax Creator sudah mati. Saya tahu betapa parahnya situasi, oleh karena itu, saya tidak berani ragu dan mengirim avatar saya segera untuk melaporkan masalah ini. Petik 2. Hua. Lengan berotot hitam melepaskan cengkeramannya dan perlahan-lahan menarik diri. Di singgasananya, mata iblis leluhur berkilau. Lalu dia berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah melakukan pelayanan yang hebat untuk klan. Sua. Leluhur iblis lenyap dari singgasananya. Hanya sesaat kemudian, di dalam samudra semesta, di tengah aliran udara kacau yang tidak jauh dari dinding membran alam semesta yang asli, sesosok yang mengerikan muncul dan berdiri tegak di ruang kosong. Dia memiliki ekor besar dan tajam yang melingkari tubuhnya, dan sepasang mata merahnya menatap jauh ke kejauhan di daerah yang ditempati oleh miniatur alam semesta. Alam semesta miniatur Hugeax. Iblis Ancestor meneliti itu. Hong. Dengan satu langkah ke depan, iblis leluhur tiba di perbatasan dinding selaput miniatur alam semesta, melakukan serangan keras terhadapnya sehingga sebagian runtuh dan jatuh dalam alam semesta miniatur. Dinding selaput yang lemah. Iblis Ancestor mengambil satu pandangan di belakangnya. Bahkan tidak mampu memulihkan diri. Sama sekali tidak ada jejak kehidupan. Dia berbalik. Dia melihat ruang yang luas, pada potongan-potongan ruang mengambang yang berisi potongan-potongan tanah. Seluruh alam semesta secara bertahap masih berantakan. Tidak kusangka Hugeax benar-benar bisa dimusnahkan. Mata iblis Ancestor bersinar. Luar biasa. Dia sangat kuat. Belum lama ini, dia bahkan mendapatkan harta karun sejati tertinggi. Dengan benar, mengingat kekuatannya, seharusnya tidak ada yang mampu membunuhnya. Ketika seseorang menjadi penguasa tertinggi semesta, ia akan selalu waspada dan hati-hati. Bahkan di 3 negeri paling berbahaya, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun, Hugeax dimusnahkan? Hanya bagaimana dia mati? Petik 2. Leluhur iblis diam-diam tercengang. Terserah. Karena dia sudah mati, segalanya akan menjadi menarik. Mata iblis Ancestor dipenuhi dengan antisipasi. Biarkan saya menambahkan beberapa bahan bakar ke api. Hugeax mungkin sudah mati, tetapi umat manusia masih memiliki 17 master semesta. Sebelumnya, Bima Sakti pemimpin gerombolan Luo Feng menerima warisan denyut nadi sungai Duandong. Dengan bantuannya, kekuatan umat manusia seharusnya tidak diremehkan. Petik 2. Khususnya guru asal, meskipun leluhur iblis. Asal guru saya khawatir dia telah meninggalkan ras manusia dengan kartu truf. Tidak peduli apa, ras tanpa tuan tertinggi semesta tunggal, namun dengan warisan denyut Duandong River. Iblis leluhur berkata pada dirinya sendiri. Biarkan iblis, ras automaton, dan klan serangga memimpin. Kita akan melihat betapa kokohnya fondasi yang dimiliki umat manusia. Bisakah itu bertahan atau tidak? Jika tidak bisa bertahan lebih lama, maka ras penjara saya akan cepat mengejar. Sangat cepat, di bawah dedengan rencana rahasia leluhur untuk menambah bahan bakar ke api, berita pemusnahan Hugeax Creator ditransmisikan ke setan, klan automaton, dan klan bak hampir pada saat yang sama. Alam semesta asli, di tengah-tengah langit berbintang yang tenang. Hong, hong, hong. 3 garis melintas melintasi ruang kosong dan mendarat seketika. Salah satunya adalah oval besar, satu adalah bayangan seperti sylph, dan yang terakhir adalah raksasa, ular putih perak. Teh impian, permaisuri, kalian semua seharusnya sudah memeriksa masalah ini, kata bayangan oval. Ya, jawab bayangan seperti peri itu. Hugeax memang telah dimusnahkan, Snakehead putih perak itu juga berkata. Berita ini ditemukan oleh Vanie Master, yang berkeliaran. Ketika berita itu menyebar, saya percaya seluruh alam semesta asli akan mengetahuinya dengan sangat cepat. Bayangan oval hitam berkata dengan sungguh-sungguh, manusia dan kami 3 ras menempati tanah teritorial terbaik di seluruh alam semesta asli.
Wilayah ini memungkinkan kita untuk mengembangbiakkan bentuk kehidupan dengan potensi besar. Itulah sebabnya kami tiga ras dapat tetap kuat dan kuat selama ini, terutama manusia, dengan kekuatan guru origin yang sangat kuat. Meskipun Hugeax tidak pernah benar-benar menampilkan ledakan kekuatannya, ada beberapa kali ketika jejak itu dapat dideteksi. Saya percaya Anda semua harus sadari. Satu demi satu, dua penguasa tertinggi semesta ini begitu kuat sehingga wilayah milik ras manusia pastilah luar biasa untuk dapat membiakkan jiwa-jiwa yang hidup dengan potensi seperti itu. Petik 2. Perjuangan untuk wilayah tidak bisa dihindari, kata bayangan oval. Selain itu, kali ini, warisan dari denyut nadi Sungai Duandong pasti akan menjadi objek keinginan yang diinginkan oleh berbagai klan di alam semesta asli. Benar. Ya, siapa yang tidak menginginkannya? Ini adalah kesempatan untuk melampaui reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan? Tiga master tertinggi semesta membahas masalah di antara mereka sendiri. Mereka memiliki ide untuk menyerang, tetapi, hanya satu pihak yang menyerang akan sangat melelahkan, dan mereka semua khawatir ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan ketika diserang sementara yang lain berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka. Kekuatan umat manusia tidak boleh diremehkan, kata bayangan seperti Sylph itu dengan suara yang jauh lebih enak didengar. Guru asal begitu kuat, kemungkinan besar, dia akan meninggalkan ras manusia dengan beberapa kartu truf. Dan perahu makam Luofeng itu juga sangat kuat. Aku hanya khawatir Luofeng tidak hanya memiliki perahu mausoleum. Dia kemungkinan membawa beberapa harta lainnya juga. Jadi, jika kita akan menyerang, kita tiga ras harus bertindak bersama. Petik 2. Jika ini masalahnya, melanjutkan bayangan seperti Sylph. Bagi mereka yang menunggu di belakang untuk mendapatkan manfaat, kami tiga ras dapat berurusan dengan mereka bersama. Itu tidak akan sulit sama sekali. Adapun tiga ras kami memiliki total 4 penguasa tertinggi alam semesta, dan manusia tidak bahkan memiliki satu penguasa tertinggi semesta tunggal sekarang. Membasmi mereka semua, sepotong kue. Selama kita bisa berurusan dengan beberapa yang terkuat, semuanya akan beres dengan baik. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus bertindak cepat. Kita harus sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Terutama untuk kelompok kekuatan lain dari alam semesta asli, karena berita baru saja keluar, kelompok kekuatan lain mungkin belum tahu apa-apa. Selain itu, mereka tersebar di seluruh alam semesta asli. Mereka masih jauh dari kita. Di sisi lain, kita kebetulan dekat dengan manusia. Kita bisa menjadi yang tercepat untuk mengambil tindakan. Petik 2. Yakin. Klan Bak, Iblis, dan ras otomat juga luar biasa, mengingat bahwa itu mereka semua adalah ras puncak. Efisiensi mereka secara alami sangat tinggi.